Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membawakan hasil proyek besar yang kami lakukan selama mata kuliah Logika Fuzzy, yaitu berbentuk produk yang kami namakan Fuzz Checker. Fuzz Checker merupakan penerapan metode Fuzzy Mamdani dalam penilaian kualitatif, visibilitas warna, dan keterbacaan teks pada sistem desain berdasarkan standar aksesibilitas WCAG 2.1. Produk ini berbentuk Chrome Extensions dan juga web yang kami manajemen secara baik di GitHub repository. Berikut merupakan penjelasan dari produk kami. Penelitian global terhadap 1 juta halaman web menunjukkan rata-rata 56,8 kesalahan aksesibilitas per halaman. Ini seperti membangun gedung dengan 56 anak tangga yang rusak. Masih bisa digunakan, tetapi sangat menyulitkan dan berpotensi berbahaya bagi penyandang disabilitas. Kesalahan ini menghambat akses informasi digital bagi pengguna dengan kebutuhan khusus. Di Indonesia, situasinya lebih memprihatinkan. 80% situs web, termasuk situs berita, e-commerce, pemerintahan, dan media sosial, tidak mendukung fitur aksesibilitas sama sekali. Bayangkan jika Anda mengunjungi 10 situs web di Indonesia hari ini, 8 diantaranya tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Ini seperti jalan raya di mana 8 dari 10 jalur tidak memiliki akses untuk pengguna dengan kebutuhan khusus. Sekitar 6,8% populasi Indonesia atau hampir 2 juta orang, setara populasi kota Medan, mengalami buta warna. Mereka menghadapi kesulitan sehari-hari dengan membedakan warna tertentu pada situs web yang tidak dirancang dengan kombinasi warna yang ramah. Ini bukan hanya angka. Mereka ada tetangga, rekan kerja, atau keluarga kita yang berjuang mengakses informasi dengan digital karena desain web yang kurang inklusif. Oke, selanjutnya. Berdasarkan tantangan aksesibilitas web yang telah diuraikan, penilaian ini berfokus pada 2 pertanyaan utama. Yang pertama, bisakah sistem penilaian aksesibilitas meniru cara manusia menilai? Sistem evaluasi saat ini hanya memberikan hasil lulus atau tidak lulus yang terasa kaku, padahal manusia menilai visibilitas warna dan keterbacaan teks dengan lebih fleksibel, mempertimbangkan konteks dan gradasi seperti cukup baik atau hampir memenuhi. Bisakah kita membuat sistem yang menyerupai cara berpikir manusia? Apakah Fuzzy Mamdani menjadi solusi terbaik untuk penilaian yang lebih manusiawi? Fuzzy Mamdani dipilih karena mampu menangani ketidakpastian dan memberi hasil bertahap seperti penilaian subjektif manusia. Apakah metode ini lebih efektif dibanding alat cek konvensional serta lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh desainer web? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Penilaian yang lebih manusiawi, sistem evaluasi tradisional bersifat biner, yaitu lulus dan tidak lulus. Padahal, aksesibilitas memiliki gradasi yang kompleks. Fuzzy Mamdani memungkinkan penilaian seperti cukup baik, misalnya nilai 0,8 untuk kontras warna, 4,4 yang hampir mencapai standar 4,5. Meniru cara manusia menilai dengan lebih fleksibel dan kontekstual. Mempermudah desain memenuhi standar aksesibilitas WCAG, memiliki banyak kriteria rumit, dan evaluasi manual sering terlambat, sehingga revisi semakin jadi mahal. Fuzzy Mamdani memberikan evaluasi otomatis dengan feedback real time, seperti tingkat kontras 15%. Ini membantu desainer memperbaiki desain secara lebih efisien dan konsisten selama proses. Keunggulan Fuzzy Mamdani menggunakan aturan if-then yang mudah dipahami. Memproses banyak parameter, misalnya kontras dan ukuran teks sekaligus, merupakan istilah natural seperti rendah atau tinggi yang familiar bagi desainer, menilai secara holistik, menyesuaikan konteks, dan menangani data tidak lengkap dengan integrasi pengetahuan ahli aksesibilitas warna. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mulai dari slide deskripsi kasus. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu WCAG adalah standar global untuk aksesibilitas konten. Nah, WCAG itu apa sih? WCAG adalah Web Content Accessibility Guidelines. Nah, di sini di mana terdapat aturan-aturan teknis seperti rasio kontras, warna, dan ukuran teks. Nah, ini itu untuk memastikan konten digital itu bisa diakses oleh semua orang dan termasuk penyandang disabilitas seperti buta warna. Nah, permasalahannya antara metode evaluasi konvensional itu cenderung kaku atau hitam putih, teman-teman. Maka dari itu terdapat pertanyaan, apakah Fuzzy Checker ini itu bisa lebih mendalam lagi untuk melakukan solusi, yaitu pada
uh, Fuzzy Madami yaitu menjadi solusi nih untuk menciptakan sistem penilaian yang lebih fleksibel dan manusiawi dibandingkan alat yang lain. Oke, di slide selanjutnya itu adalah data. Di sini tadi kan teman-teman lihat di diagram sebelumnya itu ada dua output kan, yaitu skor kontras dan skor visibilitas. Nah, di sini itu akan menilai terhadap tingkat kontras warna dengan hasil seperti pada tabel nih teman-teman, ada AA, AAA, dan triple A mungkin seperti itu, dan ada yang terakhir yaitu skor visibilitas, yaitu penilaian terhadap seberapa mudah teks dibaca dan dilihat dalam konteks perangkat tertentu dengan seperti sangat bagus, normal, dan buruk. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Oke semuanya, untuk tools atau alat yang kami gunakan itu dibagi menjadi dua mode atau dua bagian, yaitu research environment dan implementation. Pada research environment kami menggunakan Python sebagai bahasa utama. Tentu dengan menggunakan Python kami juga menggunakan beberapa library-nya seperti NumPy untuk manipulasi data matematis, Scikit-Fuzzy untuk melakukan perhitungan fuzzy yang digunakan dalam proyek ini, dan Matplotlib untuk memvisualisasikan hasil yang telah didapatkan dari Scikit-Fuzzy. Pada bagian implementasi, kami menggunakan JavaScript sebagai bahasa, serta React dan Next.js untuk framework yang digunakan. Dan juga tidak lupa untuk deployment, kami menggunakan Vercel app. Mungkin itu untuk tools. Kami lanjut ke slide selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil analisis. Di hasil analisis dapat dilihat pada bagian kiri sini atau kanan saya di sini bahwa kita memiliki 9 variabel. 9 variabel ini terbagi atas 2, yaitu 7 variabel input dan 2 variabel output. Dimana kalau kita lihat di sini contoh salah satunya adalah variabel lebar perangkat. Lebar perangkat ini terbagi jadi 3 kategori, yaitu pada mobile, tablet, dan juga desktop. Sama halnya dengan variabel-variabel lain, seperti contohnya di sini ada luminositas background yang terbagi menjadi 8 kategori, di mana kategorinya itu dari hitam sangat gelap, kemudian menuju ke terang sampai putih. Oke, selanjutnya pada bagian ini adalah contoh defazifikasi. Kita menggunakan contoh satu angka, yaitu strength dengan strength 6 untuk kontras di sini. Untuk kontras, dan dapat dilihat bahwa perhitungannya centroid dan areanya. Centroid ini adalah nilai Cripps yang menandakan bahwa nilai kontrasnya itu bagus atau AAA. Nah, yang ini adalah untuk visibilitas teks, yang di sini kita menggunakan strength ada 2 karena di sini rules yang aktif itu 2, jadi kita menggunakan 0,33 dan 0,600 itu dengan hasil yaitu 68, yang mana itu mendekati ke tidak bagus. Oke, bagian yang terakhir itu adalah ini adalah diagram hasil dari Fuzzy Mamdani, yang mana untuk garis hitam tersebut adalah nilai yang kita inputkan, dan untuk yang daerah diarsir merupakan daerah hasil atau yang kita ambil dalam Fuzzy Mamdani. Dapat dilihat di sini bahwa daerahnya mencapai ke hampir 40, yang menandakan bahwa itu masuk ke tahapan bagus, dan untuk yang kontras di sini masuk ke gagal atau tidak terlihat. Mungkin itu saja, lanjut ke slide selanjutnya. Berikut adalah hasil dari project yang kami bangun untuk Fast Checker. Kami melakukan deploy berbentuk web yang bisa diakses melalui fastchecker v2.vercel.app, dan teman-teman akan membuka halaman seperti ini. Di sini sudah muncul tampilan yang dimana ada teksnya berwarna hitam dan juga berbackground warna putih. Nah, di sini sistem akan melakukan evaluasi apakah ini sudah standarnya WCAG atau belum. Di sini ternyata untuk screeningnya untuk mencapai ke level A3 sudah lulus.
Nah, kita coba dengan warna yang mungkin kita anggap kontras tapi tidak terbaca. Kita pilih di sini warna biru, contohnya untuk teksnya. Lalu untuk backgroundnya misal kita ambil warna merah seperti ini. Tentu ini sangat menusuk mata karena teman-teman juga sulit untuk membacanya. Dan di sini hasil dari sistem kita langsung mendeteksi bahwa ini tidak lulus mencapai ke kriteria A3. Dan ini ada versi untuk memperbesar dan juga memperkecil. Hal ini akan tentu membantu teman-teman dalam membangun web dengan aksesibilitas yang lebih baik untuk mencapai ke kriteria A2 atau A3. Ada produk selanjutnya yang kami buat, yaitu berbentuk Chrome extension. Mengapa kami membuat Chrome extension? Tujuannya di sini adalah supaya web yang sudah terbangun atau yang sudah keimplementasi, kita bisa melihat secara langsung apakah hal tersebut sudah mematuhi dengan aturan dari WCAG atau belum. Dan di sini sudah kita bisa lihat di Chrome Extensions, kita sudah menginstal Fast Checker yang kami buat. Berikut adalah detailnya, kurang lebih seperti ini. Dan kita langsung coba saja ke dua website yang kita mau coba. Yang pertama ada website zaman dahulu, yaitu MSN, tapi tahun 2010. Dan di sini coba kita lihat mungkin ya tulisannya kecil, lalu warna-warnanya ya mungkin ada yang beberapa tidak terlihat ya. Nah, coba kita cek menggunakan extension kita. Dan ternyata di sini menghasilkan skor A2, yang dimana ini levelnya menengah, bagus, namun masih belum perfect. Lalu untuk visibilitasnya dari segi teks yaitu normal. Artinya masih bisa terlihat, namun untuk ya tulisannya masih tergolong lebih kecil. Lalu kita coba cek UGM, website UGM. Kita coba cek menggunakan Fast Checker dan menghasilkan result yang baik. Ya. Di sini menunjukkan skor WCAG-nya yaitu A-AAA. Lalu di sini juga menunjukkan skor aksesibilitasnya yaitu sangat bagus. Mengartikan bahwa website ini sudah mengikuti pedoman WCAG dan juga untuk visibilitasnya sangat baik. Oke, di sini kami berhasil mengembangkan sistem evaluasi aksesibilitas berbasis metode Fuzzy Mamdani. Pendekatan ini menawarkan penilaian aksesibilitas yang lebih fleksibel dan humanis. Sistem ini mempermudah desainer memastikan kepatuhan aksesibilitas pada desain digital. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.